Senin 3 Maret 2025 hari ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu publik, terutama bagi para peseteru Nikita Mirzani. Karena hari ini akan jadi penentuan bagi Nikita Mirzani, apakah ia akan langsung ditahan atau hanya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Nikita sendiri optimis dirinya akan bebas dari hukuman penjara. Seperti diketahui, Nikita sudah sesumbar jika dirinya tidak akan menggunakan baju oranye. Apakah ini sebagai kode jika dirinya tidak akan ditahan? Guys, coba kalian cek. Gue tuh tidak pernah dikasih baju oranye. Jadi jangan mimpi, ya. Kalau hal-hal yang terjadi sebelum bulan Ramadan dan itu menjadi rangkaian peristiwanya yang harus dilaksanakan di dalam awal bulan Ramadan dan pertengahan dan seterusnya, ya harus kita laksanakan, dan itu menjadi kewajiban seorang advokat untuk tetap mengikuti proses hukumnya, baik dalam persidangan dan proses hukum yang lain. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, artis kontroversial ini terlihat santai. Bahkan, ia terlihat semakin garang menyerang pelapor Dr. Reza Gladys yang melaporkannya. Nikita pun berusaha yakinkan publik jika dirinya tidak bersalah dan membalikkan fakta jika dirinya adalah korban. Persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain. Dari pasal pengancaman atau juga pasal yang sudah pengancaman ini dan TPPU. Tentunya TPPU ini kan jelas nih di sini. Maksimal 20 tahun doang. Ya, predikat crime-nya sudah jelas. Pasal pengancamannya sudah jelas. Secara tidak langsung ada aliran uang di sini yang digunakan tidak peruntukannya, artinya disamarkan. Ya. Nah ini kan juga jelas. Ancaman hukumannya nggak main-main, itu sampai 20 tahun penjara. Nah kalau memang sudah seperti ini, pihak kepolisian harus tidak ragu-ragu lagi dalam proses hukumnya. Harus menetapkan seorang tersangka dan untuk tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, itu dilakukan penahanan. Nikita Mirzani sendiri telah 2 kali mangkir dari panggilan polisi untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan alasan kesibukan dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid meminta pemeriksaan untuk ditunda Senin ini. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani kali ini nampaknya cukup berat. Setelah menjadi tersangka karena laporan Dr. Reza Gladys beberapa minggu lalu, hingga saat ini, Nikita Mirzani masih melenggang bebas dan tampak warawiri menghadiri acara selebriti. Hal tersebut memantik pertanyaan banyak pihak, terutama pihak pelapor Dr. Reza Gladys. Menurut pihak Polda Metro Jaya, ada 9 bukti yang menguatkan untuk menetapkan Nikita Mirzani dan sang asisten pribadi Ismail Marzuki sebagai tersangka. Dan dalam pemeriksaan Nikita Mirzani pada hari Senin ini, beredar rekaman yang diduga suara Dr. Oki saat membujuk Dr. Gladys untuk menemui Nikita Mirzani. Jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku gitu. Ayo Ki, ayo. Gitu. Cuman aku lihat aja salah Soki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Sekarang itu seenaknya. Orang sudah lupa, gitu. Terserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya. Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? Nggak ada. Udah berdamai. Makanya udah berdamaikan. Aku bingung sih. Nah ini kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu.
Nah inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasih. Pokoknya lebih jelasnya kita hubungin kuasa hukum aku gitu, jadi biar mereka yang jelasin ya. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya, semoga. Makasih ya semuanya, makasih. Keadilan, kebenaran, tegak lurus, bismillah. Dah, itu aja. Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara, mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti ada di pengadilan. Dari dasar sudah dikembangkannya proses penyidikan, tentunya polisi juga melihat nih, mendalami siapa saja sih orang-orang atau pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana ini. Apakah dia berlaku sendiri atau bersama-sama atau ada lagi orang yang terlibat di dalam proses hukum ini. Nah tentunya di dalam proses pengembangan proses penyidikan tidak juga serta-merta dia melakukan proses selanjutnya atau gelar proses tersangka. Ini kan jelas nih, kalau sudah proses tersangka ini kan yakin polisi bahwa siapa sih pelaku. Nah orang yang dijadikan tersangka pun juga sudah jelas. Alat bukti yang dijadikan satu penetapan tersebut juga ya meyakini bahwa ini sudah jelas. Biasanya juga ada ahli yang menyatakan ini. Ini juga penting. Bagi Rasman Arif Nasution yang juga melaporkan Nikita atas tindak penganiayaan di Polres Metro Jakarta Selatan, ia meyakini bahwa pada tanggal 3 Maret 2025 ini, Nikita akan langsung ditahan oleh kepolisian. Keyakinan yang sama pun disampaikan bagi Fitri Salhuteru, yang kini menjadi peseterunya berharap Nikita Mirzani segera ditahan demi keadilan. Tapi menurut saya, tanggal 3 Maret, karena dia minta ditunda ke 3 Maret, saya yakin dia ditahan. Dan untuk Reza Gladys juga ya, tanya aja dirimu Reza Gladys dengan Dr. Tauhid Mufid ya. Kali-kali ini, tanya aja apa yang kalian lakukan ke saya. Saya sudah nolong, saya sudah bantu kalian bermasalah klinik maupun turun. Nah sekarang dengan nilai yang sangat murah, tiba-tiba harus bayar 4 miliar kan. Nah jadi kalau saya gini, orang kalau sudah sama-sama tidak jujur biasanya mendapat petaka. Dia nanti urusan Reza belum selesai, masuk laporan saya lagi, satu lagi, Pak Umar lagi, ada 4, tambah lagi yang lain saya dengar, terus saya nggak salah ada 7. Jadi kasihan juga sebenarnya dengan si NM ini. Ya jadi gini, kalau pihak MS ya, beliau mengatakan jalani proses hukum yang berlaku. Ya, kalau memang di dalam proses hukum ini secara equality ya, artinya sesuai tidak ada tebang pilih ya, artinya sesuai dengan apa yang ada. Ya jalani proses hukumnya, lakukan dengan apa yang sudah disangkakan. Kalau memang ada bukti-bukti baru atau sanggahan-sanggahan ya tentunya yang bisa meringankan atau bisa membuktikan bahwa kasus ini adalah tidak sesuai dengan apa yang disangkakan, tentunya pihak NM selaku terlapor melakukan upaya-upaya lain, artinya upaya hukum. Kan masih ada upaya-upaya lain untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hai, selamat pagi Kiss Lovers. Gimana nih kabarnya dan gimana juga puasanya? Semoga lancar ya. Senang sekali saya Serafina kembali hadir menjumpai Anda dalam infotainment kesayangan kita, Kiss Pagi, kisah seputar selebriti. Pemanggilan Nikita Mirzani oleh Polda Metro Jaya langsung menjadi sorotan. Banyak yang penasaran seperti apa ya nasib Nikita Mirzani selanjutnya dan bagaimana perseteruan Nikita dengan pihak-pihak lainnya. Kita tunggu saja Kiss Lover seperti apa kelanjutannya. Dan selanjutnya ada kabar dari pasangan Tariq Halilintar dan Alia Mas Said yang perdana sahur bersama. Serta pasangan Chahu dan Aulia juga berbahagia menjalankan Ramadan perdana mereka. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kiss Pagi, kisah seputar selebriti.